Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa anugerah dan kebaikan Tuhan menjulang di atas kehidupan kita. Dan biarlah bersama dengan salibnya dan pengorbanan Tuhan, kita boleh menjunjung setiap pengorbanan dalam kehidupan kita, baik dari orang lain bagi kita maupun kita bagi orang lain. Kita serahkan kehidupan kita hari ini kepada Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 183. Kidung Jemaat 183 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 183 bait pertama dan yang kedua. Menjulang nyata atas Bukit Kalang. Menjulang nyata atas Bukit Kalang, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan, di ufuk timur lagi merepa. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk kedah, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam, di dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada Bukit Kalvari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menjulang nyata atas hidup kami. Dan biarlah kasih-Mu juga yang Tuhan teladankan di atas kayu salib boleh kami juga lakukan. Dan kami bagi di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, sekolah, maupun persahabatan dan dengan orang-orang gereja. Kami serahkan ya Tuhan, firman Tuhan hari ini agar boleh menopang kami dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 37 ayat 1-11. Kejadian 37 ayat 1-11. Kejadian 37 ayat 1-11 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Kejadian 37 ayat 1-11. Dengarkanlah sabda Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah kau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya.
Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak saudara, keistimewaan Yusuf itu diawali dalam pasal ini. Dari pasalnya judulnya inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Bukan si sulung Ruben atau si bungsu Benyamin, tapi justru malah Yusuf nih yang disebutkan pertama kali. Ya sebenarnya sih Tuhan bebas aja ya mau nunjuk siapa aja jadi orang yang akan dipakai gitu ya untuk rencana baik Tuhan, tapi seringkali manusia tuh suka salah menginterpretasi atau menerjemahkan. Bangsa pilihan tuh bukan berarti bahwa Tuhan favoritnya kita. Misalnya bangsa Israel bangsa pilihan, orang Israel merasa bangsa dari semua bangsa yang dia paling favoritin bangsa Israel. Atau misalnya dari anak-anaknya Yakub atau Israel yang paling difavoritin Yusuf gitu karena dia pilihan. Bukan. Sebenarnya bangsa pilihan adalah bangsa atau orang pilihan Tuhan, itu adalah orang yang dipercayakan untuk melakukan misi Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan dia yang paling spesial. Jadi bukan karena kespesialan kehebatan kita Tuhan pilih kita, bukan. Sebenarnya ada bangsa lain, ada anak lain yang lebih hebat daripada Yusuf, daripada bangsa Israel. Tapi kenapa Tuhan pilih? Karena Tuhan punya rencana. Itu aja murni Tuhan memilih seseorang menjadi bagian dari rencananya. Nah, Yusuf ini menerima tanda bahwa dia dipilih itu sejak masa muda dan dia akan dapat pemeliharaan Tuhan. Buktinya adalah melalui mimpi-mimpinya. Dan mimpinya ini pun memang pada akhirnya terwujud sampai di akhir hidupnya. Cuman kan mereka belum tahu kan, dan Yusuf pun nggak sempurna, dia terlalu naif gitu. Dia udah tahu hal itu bisa menyebalkan, ataupun mungkin dia nggak tahu tapi dia asal ngomong gitu. Padahal kan umurnya udah 17 ya, bukan anak kecil lagi. Bukan anak yang 6 tahun yang dibilang tuh aku dapat mainan dong dari orang tua aku, terus temannya marah gara-gara iri gitu kan. Dia kan udah bukan anak kecil lagi gitu kan. Dia sebenarnya udah cukup dewasa, udah tahu mana memilah dan memilih, udah tahu kakak-kakaknya nggak sabar ngadepin dia, galak gitu ya. Tapi dia masih nekat aja. Jadi Yusuf ini nggak sempurna juga. Dia naif, dia juga bisa dibilang ada sedikit kesombongan di sana, nggak bisa baca situasi gitu. Sehingga mimpi yang sebenarnya itu hal yang sensitif, harusnya dia bisa cukup cerita ke bapaknya aja, tapi dia cerita ke saudara-saudaranya. Sehingga bapaknya sebenarnya udah marah kan, kamu kenapa kamu apa benar mimpimu gitu. Sebenarnya bukan Yakub itu nggak percaya, bukan, tapi tahu nih, aduh Yusuf kamu kenapa berkata gitu kan Tuhan. Makanya Yusuf kan Yakub berkata dia menyimpan dalam hatinya. Nah, keistimewaan Yusuf itu sebagai orang pilihan itu sebenarnya juga tidak membuat dia lepas dari tempaan. Jadi memang pilihan sama spesial tuh jangan disamain gitu. Tuhan memilih Yusuf itu karena Tuhan punya rencana gitu, bukan karena Yusuf hebat. Yusuf dikasih kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi pun itu juga karunia Tuhan, bukan dari apa yang dikerjakan. Dia belajar menafsir mimpi, enggak sama sekali. Jadi keistimewaan Yusuf itu murni dari Tuhan. Dan Tuhan memilih itu memang secara acak aja gitu, dan juga sesuai dengan rencananya. Bukan karena dia lebih sayang ke Yusuf, enggak ada. Gitu. Walaupun manusia bisa mengira, bisa memahaminya seperti, makanya nggak heran kakak-kakaknya benci betul sama Yusuf. Nah, ibaratnya emas harus ditempa. Nah, karena Yusuf ini belum sempurna, karena Allah tahu juga bahwa Yusuf ini kan nanti kan punya potensi untuk menjadi membawa rencana Tuhan. Tapi dia harus dibentuk dulu, ya kan. Emas itu nggak bisa indah kalau dia cuma bentuknya batangan aja. Harus dibentuk dulu jadi perhiasan, ditempa, dipanaskan, dilebur, baru bisa jadi barang yang indah. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita murid-murid Tuhan, kita disebut anak-anak Allah, jangan merasa kita spesial. Berharga iya, tapi jangan merasa saya karena agama Kristen saya ini lebih hebat dari yang lain. Jangan. Tuhan pakai kita karena Tuhan percaya kita bisa ikut dalam rencana Tuhan, baik Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau pakai kita jadi berkat bagi pelanggan. Tuhan mau pakai kita jadi berkat bagi anak-anak remaja, untuk jadi berkat di sekolah. Tuhan ingin jadi kita kan berkat di rumah. Tuhan ingin kita jadi berkat di gereja. Jadi ingatlah bahwa tugas kita sebagai murid, sebagai anak-anak Allah, kita itu bukan hanya spesial, tapi kita punya tugas. Dan kita nggak boleh melihat saya lebih hebat dari yang lain. Enggak. Kita lemah dan Tuhan mau menempa kita. Kalau Tuhan mau pakai kita, bisa Tuhan tempa dulu, dicek dulu karakternya. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara menghadapi begitu banyak tantangan masalah,
Mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk membentuk kita, karena Tuhan punya rencana baik, baik itu di keluarga, di pekerjaan, baik itu di gereja. Tuhan membentuk kita kok hidupnya tambah sulit, menghadapi keluarga tambah berat, pekerjaan ekonomi tambah sulit juga, pelayanan di gereja kok kayaknya penuh dengan tantangan. Tuhan ingin membentuk kita, dan percayalah kalau Tuhan membentuk kita, bayangkan Yusuf dari muda sampai tua masalahnya nggak ada habis-habisnya, tapi akhirnya baru tahu, oh ternyata Tuhan mau berkarya atas kehidupan keluarganya untuk menjadikannya bangsa yang besar, bangsa yang bertahan melewati kelaparan, tantangan, dan bisa hidup di Mesir dengan baik sampai nanti mereka pulang lagi kembali ke tanah perjanjian. Begitu juga dengan kita, kalau ada tantangan, lihatlah itu sebagai bentuk pembentukan Tuhan bagi kita, untuk kita nanti suatu saat, bisa tahun ini, bisa 2 tahun lagi, bisa dalam waktu yang mungkin masih cukup lama, Tuhan ingin memberikan berkat dan anugerah bagi kita dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Terus percaya pada prosesnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa Tuhan membentuk kami, dan biarlah kami juga hidup dalam proses ini. Ajarkan kami kalau ada masalah, tantangan, sebagai bentuk Tuhan membentuk kami, sama seperti Yusuf yang dibentuk sama Tuhan, dipilih dan dibentuk. Kami juga adalah orang yang dipilih dan dibentuk. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.